Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal makarramin wal makarramat, para bapak dan ibu, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada akhir pertengahan daripada bulan Ramadan, yang insya Allah nanti malam sudah kita mulai malam ganjil, yaitu malam 21, yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak pahala dan ditingkatkan amal ibadah kita. Apapun yang kita amalkan selain puasanya, kalau puasanya nanti sesuai dengan hadis qudsi, untuk as-shaum li wa ana ajzi, untuk puasanya adalah bagiku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Karena orang puasa ini antara satu dengan yang lain tidak sama. Artinya tidak sama kemampuannya. Ada puasanya orang awam, dia hanya mampu berpuasa di siang hari, tetapi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, dia masih suka berbuat maksiat, diantaranya ngobrol dengan teman-temannya sehingga terceplos mengumpat teman-temannya yang tidak ada, karena perbuatan itu bisa merusak pahala daripada puasanya. Yang kedua adalah puasa khusus. Ini lebih bagus, yaitu puasanya orang-orang yang mampu bisa menahan diri dan tidak berbuat maksiat secara syariat, dan bisa juga ditambah dengan amal ibadah yang lainnya, termasuk amalan misalnya di pagi hari sholat duha, di malam hari sholat tahajud, ataupun sholat-sholat yang lainnya seperti yang kita amalkan, yaitu di malam hari setelah sholat isya, yaitu sunat. Di samping sunat ba'diyah adalah sunat tarawih ditutup dengan witir. Dan juga yang lebih bagus lagi, yang ketiga adalah khususil khusus atau akhasul akhas. Ini adalah puasanya orang-orang yang tingkat tinggi, yaitu puasanya para nabi, para rasul, dan para aulia Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa meniru mereka, karena apa, di selain puasa secara zahir, mereka semua puasa dalam hatinya. Artinya hati tidak juga berbuat maksiat, karena ada maksiat hati. Ya, maksiat hati itu perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hati. Lisannya tidak ngomong, tetapi hatinya dia mengumpat atau mencerca orang lain. Ya, ini termasuk mengkotori hati kita. Nah, orang-orang yang tingkat tinggi tadi itu hatinya betul-betul bersih, tidak ada noda-noda yang bisa mengotori ibadahnya. Mudah-mudahan kita semua juga bisa meniru mereka, kelompok yang ketiga, minimal kelompok yang kedua tadi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitannya dengan bulan Ramadan ini, maka para malaikat bertanya kepada malaikat Jibril yang sebagai pimpinan malaikat, yaitu yang menurunkan wahyu kepada para nabi, khususnya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita kenal, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Para malaikat itu bertanya kepada malaikat Jibril, apakah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada
umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ini. Lalu malaikat Jibril menjawab, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa dan beribadah lainnya di bulan Ramadan dengan pemberian pahala yang banyak sekali, yang besar, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada 4 golongan yang tidak termasuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan itu siapa saja? 1, orang yang kekal dalam meminum minuman terlarang. Artinya walaupun dia di siang hari puasa, tapi setelah maghrib dia tetap saja meminum minuman yang terlarang. Minuman terlarang itu banyak, seperti misalnya ada merek Guinness, ada berupa pil sabu-sabu, ada namanya pil koplo, dan bahkan zaman sekarang ada lagi oplosan, ngoplos sendiri, karena untuk pil itu kurang mandi, dia itu merasa kurang cepat mabuk, jadi ngoplos sendiri. Itu semua adalah hal-hal yang terlarang, tidak boleh dikonsumsi oleh kita sebagai orang Islam, orang mukmin, dan juga orang muhsin. Kalau sampai walaupun kita berpuasa di siang hari, malamnya konsumsi seperti itu, maka Allah tidak memberikan pahala amal ibadahnya itu. Hanya dia tidak mengkodok, tapi nggak dapat pahala. Ini adalah sesuatu yang sangat rugi. Yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, baik kedua orang tua itu bapak ibu sendiri ataupun kedua orang tua dari istri kita, artinya bapak ibu mertua kita, termasuk saudara-saudaranya bapak kita, ibu kita, dan bapak mertua kita serta ibu mertua kita. Jadi kita harus berbuat baik kepada mereka, karena kalau tidak, sampai kita berbuat durhaka, menyakiti fisiknya, termasuk juga menyakiti hatinya, maka itulah yang disebut durhaka. Maka ketika kita berbuat durhaka seperti itu pada mereka, maka Allah tidak akan ngampuni ya dosa-dosa kita itu. Itu adalah sangat rugi sekali. Makanya jangan sampai kita ini berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita, kedua orang tua dari istri kita, dan juga saudara-saudarinya, Pak D, Pak Le, kita Bule, Bude, dan lain sebagainya. Semua itu ada hal yang harus kita jaga, jangan sampai kita berbuat durhaka kepada mereka. Yang ketiga, orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan kepada kita. Biasanya orang itu kalau sudah akrab, tahu-tahu masalah sedikit saja, dia sudah memutuskan hubungan dengan kita. Menurut Islam, memutuskan hubungan itu tidak boleh. Kenapa? Akan menyebabkan Allah tidak mengampuni kita. Padahal kita itu al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam dimanapun berada. Jangan sampai kita ada hati rasa tidak suka terus langsung kita putuskan hubungan dengan dia, termasuk berseteru ya. Ini adalah tidak boleh, hal yang akan menghancurkan kita sendiri. Memutuskan hubungan kepada sanak famili ataupun teman akrab, ataupun hubungan ikatan persaudaraan kepada siapapun orangnya, utamanya kita sesama muslim ini. Yang keempat adalah orang yang berseteru lebih daripada 3 hari. Artinya orang berseteru itu ya akibat tidak sependapat tadi itu, kadang-kadang itu memutuskan dia berseteru, tidak saling tegur.
Apalagi kita sudah kenal, biasanya ngobrol sama-sama, ini sekarang ketemu saja melengos, ketemu saja tidak mau negur, bahkan tidak mau jawab salam dan sebagainya. Ini kalau sampai dilakukan 3 hari, maka ini sudah terkena, ya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ketika kita berseteru, pas hari ketiga itu harus pikir-pikir, apa saya teruskan seterunya, masa diteruskan, apa saya mengharap ridha Allah dan ampunan Allah sehingga saya tidak usah malu-malu, ya, kita minta maaf padanya walaupun yang salah itu dia, tidak apa-apa, kita dahului, kita minta maaf kepada orang yang merasa dia benar, ya, padahal salah. Itu kita tuh ada nilai plusnya, nilai baiknya. Nah, untuk itu ada hal yang sangat penting juga yang kita perhatikan, bahwa Rasulullah SAW itu diberi 5 macam pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Apa 5 macam itu? Nomor 1, kaitannya dengan orang berpuasa. Orang berpuasa itu biasanya bau mulutnya nggak enak, ya. Bau mulut yang nggak enak ini ternyata dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah nanti ini adalah lebih harum daripada bau minyak kasturi. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa sekali. Yang kedua, semua perbelanjaan dan derita lapar dan dahaga, ya, akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan surga. Jadi puasa itu kan umumnya lapar, kemudian dahaga, apalagi musim panas ini dahaganya luar biasa, ya. Karena kita sabar menahan diri, karena sudah berniat puasa dan memang ini adalah wajib, harus kita lakukan, maka kesabaran kita, derita kita pada saat puasa ini dibalas nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang menyenangkan, yaitu surga. Kita tahu di surga itu luar biasa sekali kenikmatan, digambarkan oleh Rasulullah SAW. Di surga itu la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbin bashar. Artinya la ainun ra'at, mata tidak pernah melihat seperti ini keindahannya yang kita lihat di surga. Di dunia melihat mobil bagus, rumah bagus, orang cantik dan sebagainya, merasa senang nafsunya. Ternyata itu besok kalau kita sudah berada di surga, ya Allah, itu semua tidak ada apa-apanya. Ya, la ainun ra'at. Mata kita tidak pernah memandang seperti itu ketika di dunia dulu, karena di surga ini lain, ya. Yang kedua, wala udhunun sami'at, dan juga telinga tidak pernah mendengar suara-suara yang indah seperti itu. Walaupun di dunia kita biasa mendengarkan musik roncong, musik dangdut, musik band, bahkan musik gending-gending Jawa, itu bagi yang suka itu senang, kayaknya menghibur sementara. Tapi itu dibanding dengan suara yang muncul di surga besok, di surga itu beritanya, ya, pertemuan daun-daunan pepohonan itu, ya, bersentuhan, itu menimbulkan suara yang suaranya sangat indah sekali. Kita tidak bisa bayangkan pertemuan dedaunan itu dengan daun yang lain, itu menimbulkan suara. Itu yang dimaksud wala udhunun sami'at. Jadi telinga tidak pernah mendengar, ternyata di situ sangat indah sekali. Yang lebih hebat lagi yang ketiga adalah wala khatara fi qalbin bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati kita. Jadi kita itu membayangkan di dunia ini tidak pernah membayangkan seperti itu. Ternyata Masya Allah luar biasa sekali. Aku tidak pernah mengira seperti ini, ternyata di surga, besok kalau kita di surga keadaannya seperti ini, tidak pernah terlintas dalam hati. Jadi mudah-mudahan kita semuanya nanti akan diberikan oleh Allah yang seperti itu.
Ampuni dosa-dosa mereka, ya, utamanya di malam Lailatul Qadar. Dosa-dosa kita itu, kalau kita perinci dari awal, ya mungkin dosa kita itu banyak. Ada dosa yang kita mengerti, ada dosa yang kita tidak mengerti. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada kita. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu sebenar-benarnya taubat. Orang bertobat itu melalui beberapa syarat yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah dia menyadari bahwa apa yang berbuat itu dosa. Yang satu. Yang kedua, setelah menyadari itu dosa, maka dia harus beristighfar kepada Allah. Terserah mau pakai istighfar yang mana. Yang paling biasa kita pakai astagfirullahaladzim, boleh tambah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh sekalian kita memintakan ampun kepada kedua orang tua kita, kepada orang mukmin, muslim semuanya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa li jami'i ashabi huquqi wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mukminat. Ini adalah permintaan kita ampun buat kita, orang tua kita, dan orang-orang yang dekat kita, dan kepada orang muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat semuanya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Dan bahkan ada Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu lebih tinggi lagi khasiatnya. Kalau orang membaca Sayyidul Istighfar 3 kali, misalnya setelah salat maghrib, dan malamnya ditakdirkan dia meninggal, maka dia meninggal dalam kondisi dosa-dosanya telah terampuni oleh Allah SWT. Luar biasa sekali. Kalau ini dibaca 3 kali setelah subuh, di siang harinya kok ditakdirkan Allah meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam kondisi dosa-dosanya telah terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebagai orang Islam berusahalah, kalau belum hafal ya cari dulu dihafalkan. Sebelum hafal ya baca tulisan boleh Sayyidul Istighfar itu, karena dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT. Utamanya nanti pada malam ganjil yang turun Lailatul Qadar, itu kita selalu berharap semua kebaikan yang kita amalkan pada malam itu sudah dijanjikan oleh Allah SWT dalam surat Al-Qadr itu, ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Kurang lebih 83 tahun kalau tidak salah itu, kalau kita itu, karena luar biasa. Makanya nanti pada malam-malam ganjil itu upayakanlah kita ini beribadah maksimal, ya, artinya mudah-mudahan ibadah kita itu kebetulan nanti pas diturunkan Lailatul Qadar, maka insya Allah ibadah kita itu diterima oleh Allah SWT, pahalanya dilipat gandakan seperti kita beribadah sekitar 83 tahun. Kan luar biasa, usia kita tidak ada. Saya aja sekarang 66, masuk 66 20 April kemarin. Ya kalau usianya panjang, kalau tidak panjang ya wallahu alam, usia ini yang di tangan Allah. Permohonan kita yang mudah-mudahan sampai usia yang ditentukan oleh Allah itu kita tetap dalam kondisi bisa beribadah dengan baik dan amal ibadah dengan baik, bersosial dengan baik, semuanya dengan baik, sehingga amal ibadah kita tidak menyalahi aturan, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang keempat, amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Ini amalan yang selain puasa. Kenapa? Kalau puasanya, khusus puasanya itu adalah as-saumuli wa ana ajzi. Puasa itu buat saya, kata Allah dalam hadis qudsi, wa ana ajzi, dan sayalah yang akan memberikan pahala kepada mereka yang berpuasa. Kenapa? Itu tadi seperti yang saya terangkan di depan,
puasa itu ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, ada puasanya orang khususil khusus. Jadi akhasul akhas. Kalau puasanya awam itu ya seperti tadi saya terangkan, dia puasa tok tapi masih berbuat maksiat, hanya tidak makan ya, tapi masih bisa mengumpat orang, bisa maksiat yang lainnya, bisa kadang-kadang menipu orang, bisa kadang-kadang ya berbuat maksiat, mencuri barang orang dan sebagainya. Tapi ya puasa yang kedua insya Allah sudah meningkat seperti saya terangkan tadi, yaitu dia sudah bisa memelihara dirinya dari hal-hal yang termasuk maksiat atau menimbulkan dosa. Yang paling bagus puasa tingkat yang ketiga tadi itu, yaitu di samping zahirnya puasa tapi hatinya juga ikut berpuasa seperti puasanya para nabi, para rasul, para aulia Allah, para ulama insya Allah sebagian. Yang kelima, diberi kenikmatan ya saat berbuka puasa. Ini kita semuanya tahu, di siang hari lapar dahaga, kemudian pada saat sudah diizinkan berbuka sore hari, itu luar biasa nikmatnya. Dalam hati senang, gembira, happy, nggak ada masalah apa-apa ya. Walaupun bukanya itu hanya dengan air ya sedikit mungkin kalau bisa manis-manis ya, apapun, apalagi dikasih es misalnya ya tambah segar, itu nikmatnya luar biasa seperti itu. Masih tambah lagi kenikmatan makan apapun yang diberikan kepada kita. Nah, besok orang yang puasa ini ya diberikan kenikmatan yang luar biasa dan kebahagiaan, yaitu ketika besok ya di akhirat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inda liqa'illahi ta'ala. Ya, ketika bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dijanjikan oleh Allah bahwa orang yang beriman besok itu yang imannya bagus ya dan terjaga akan diberikan kenikmatan yang lebih daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Di surga itu sudah nikmat seperti tadi saya katakan, tapi ini nikmat yang paling bagus, paling indah, paling nikmat, yaitu ketika dipertemukan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu besok di surga sana. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalam surga dan termasuk diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan zat Allah. Adapun sekarang ini belum bisa ya, dan memang tidak bisa bertemu dengan zat Allah itu. Kalau orang bisa bertemu Allah itu sebenarnya bukan zatnya. Dan dalam keyakinan ini kita ketemu Allah ya, tapi ketemu kepada kepercayaan kita ini karena kekuasaan Allah SWT. Karena ada orang yang mengatakan kadang-kadang ketemu Allah, belum ketemu secara fisik ya, secara zat tidak seperti itu, tapi saking yakinnya itu bisa merasa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ceritanya Nabi Musa ketika di Gunung Tursina ya mau ketemu Allah, itu tidak sampai ketemu, gunungnya meledak. Akhirnya Nabi Musa tersungkur, akhirnya yakin betul dengan Allah, tapi nggak sampai ketemu dengan zat Allah. Yang ketemu apanya? Kekuasaan Allah. Gunungnya meletus begitu. Akhirnya dia tersungkur dan sujud ya di hadapan Allah SWT. Enggak lagi bertanya dengan zat Allah, masalah zat Allah. Nah, ini mudah-mudahan yang saya ceritakan ini ada guna dan manfaatnya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup bersama dengan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati fil hidayah ba'dal mamad ya Allah arhamar rahimin Allahumma nawwir qulubana bin nur hidayatik kama nawwarta al-ardha bin nur syamsi abdal batin wa darutarin Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna dha'ifa qawwina wa inna dha'ifan insan faqir faqdina bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.